Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang boleh kami rasakan di hari yang baru ini. Tuhan, pada saat ini firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah Engkau yang membimbing hati kami, memberi kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Juga seluruh aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami memohon kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing, menolong, dan menyertai kami Tuhan, hingga kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi ini yang tertulis dalam 2 Kronika 7 ayat 14. Beginilah dikatakan: Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ia dung di pauduk baksoku natar buar rohan. Jala martangi yang nasida jala dilului bohikku, jala mulak nasida siadalan nasida akan arwai. Au petangi hono kudus yang baru kicang, jala marparmuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumukku ma isini tanona. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tema renungan kita di pagi ini mengatakan berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kehidupan kita yang aman-aman saja, kehidupan yang baik-baik saja, atau kehidupan yang tanpa ada masalah, kadangkala membuat kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita merasa bahwa hidup kita aman-aman saja, hidup kita baik-baik saja. Kita merasa bahwa kita mampu melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa keberhasilan kita adalah karena kekuatan kita sendiri, hingga kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sama halnya dengan nats kita pada pagi ini, yang mana kalau kita melihat nats kita pada saat ini, nats ini lahir bukan karena situasi krisis yang dialami oleh bangsa itu pada saat itu, tetapi nats ini lahir dari keberhasilan yang dialami oleh bangsa Israel. Yang mana kalau kita melihat pada saat itu Raja Salomo berhasil membangun kembali bait suci di Yerusalem. Artinya Bapak Ibu, di sana keadaan mereka pada saat itu adalah situasi yang baik, aman, sejahtera, dan makmur. Mereka memiliki seorang raja yang hikmat, penuh hikmat, dan mereka juga memiliki tempat ibadah yang megah. Namun Bapak Ibu, dalam situasi keberhasilan itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berbicara kepadanya. Tuhan berbicara tentang kemungkinan masa depan yang sangat berbeda, yakni dikatakan dalam nats sebelumnya tentang langit yang tertutup sehingga tidak ada hujan, tentang belalang yang menghabiskan hasil tanah, dan tentang penyakit sampar yang melanda bangsa. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sedang menggambarkan masa krisis yang bisa terjadi kapan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengapa Tuhan berbicara tentang hal-hal buruk di tengah-tengah keadaan yang baik, di tengah-tengah keberhasilan? Karena Tuhan selalu
tahu hati manusia. Keberhasilan seringkali membuat manusia kehilangan ketergantungan atau lupa untuk berserah kepada Tuhan. Saat semuanya berjalan lancar, manusia cenderung merasa bahwa ia mampu berdiri sendiri. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, Tuhan mempersiapkan mereka agar tidak terlena dengan keberhasilan itu dan supaya mereka tidak salah di dalam merespon ketika masalah itu datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah sebabnya kalau kita melihat nats ini, mereka diingatkan supaya tetap hidup dalam sikap berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, berserah di dalam doa, berserah mengakui dan berbalik kepada Tuhan, sehingga ketika mereka menghidupi kehidupan yang berserah kepada Tuhan, maka Allah akan mendengar dan mengampuninya. Itulah nats kita di pagi ini. Bapak Ibu, tentunya demikian juga dengan kita. Bukankah kita seringkali seperti bangsa Israel? Kadangkala kita sering lupa untuk berserah kepada Tuhan. Mungkin di saat kehidupan kita sedang di dalam kehidupan yang baik-baik saja atau dipenuhi dengan keberhasilan, kita menjadi orang yang lupa untuk berserah kepada Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kemampuan dan kehebatan kita juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman pagi ini mengingatkan kita supaya kita berserah kepada Tuhan, supaya kita senantiasa memiliki sikap yang berserah kepada Kristus Yesus, baik di saat semuanya aman, di saat semuanya baik-baik saja tanpa ada masalah, atau bahkan di saat hidup kita nantinya memiliki kehidupan yang kurang baik atau di saat hidup kita di dalam masalah. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman pagi ini mengingatkan kita agar kita senantiasa berserah kepada Tuhan di saat senang maupun di saat susah. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.